Bapak Ibu jemaat semuanya, selamat pagi. Sebelum itu, di sini kita mau tes suara dulu nih. Ya, mana dari suara dari anak Serang? Enelaka Tangerang. Enelaka Surabaya. Enelaka Taiwan. Ramai ya? Ramai banget sih. Nah, setelah kita tes suara, kita juga mau tes kefokusan. Apa itu? Fokus apa nih? Fokus untuk pengumuman di pekan ini. Ya. Fokus ya. Betul banget. Langsung aja yuk kita masuk ke informasi yang pertama. Selamat ulang tahun kepada saudara Yadri Nirwanto pada tanggal 29 November dari Jemaat Enelaka Serang. Dan ada saudari Kasiana Sinaga pada tanggal 29 November dari Jemaat Enelaka Serang. Lalu ada Pastor Stefanus Kaciono pada tanggal 30 November. Dan ada siapa lagi nih Tata? Ada Bapak Ferry Suhanto pada tanggal 30 November dari Enelaka Serang. Dan ada Ibu Alim pada tanggal 1 Desember dari Enelaka Tangerang. Dan juga ada saudari Cornelia Pranata pada tanggal 3 Desember dari Enelaka Tangerang. Dan juga ada saudari Nartika Simatupang pada tanggal 4 Desember dari Enelaka Serang. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Nah, Bapak Ibu jemaat semua masih fokus dong ya. Baru juga informasi pertama. Ya ampun. Lanjut ke informasi yang kedua. Happy wedding anniversary kepada Pastor Stefanus dan Ibu Mariati Dewi pada tanggal 3 Desember. Lalu ada Pastor Salim dan Ibu Serli pada tanggal 3 Desember juga. Dan kepada Bapak Hari dan Ibu Reren pada tanggal 4 Desember. Happy wedding anniversary, Tuhan Yesus memberkati. Nah, selanjutnya nih tes kefokusan untuk adik-adik yang ada di rumah. Yes, benar. Coba nanti sore bakal ada acara apa nih? Ayo apa ya? Komen. Tebak. Nah, tuh ada yang komen tuh. Little Disciple. Ya, benar. Oke. Jadi jam 5 sore ada ibadah Little Disciples di channel YouTube Live Anugerah Kebenaran. Jangan lupa juga siapkan hati dan catatan adik-adik sekalian untuk memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Betul ya? Betul. Nah, sudah sampai di informasi selanjutnya. Untuk Bapak Ibu jemaat semuanya yang rindu untuk memberi persepuluhan dan persembahan, bisa dikirimkan di nomor rekening di bawah ini atas nama Rona_Shirley. Jangan lupa sertakan nomor dan nama jemaat sekalian. Terima kasih. Oke, informasi selanjutnya nih. Pada tanggal 5 Desember 2021 akan ada ibadah tatap muka bagi jemaat Enelaka Serang. Ibadah dimulai pada pukul 9 pagi dan untuk jemaat Enelaka Tangerang, ibadah dimulai pada pukul 5 sore. Jangan lupa juga datang 30 menit lebih awal. Ya, karena ada serangkaian protokol kesehatan yang harus kita lakukan. Nah, dengan syarat jemaat wajib sudah vaksin dan jangan lupa daftar di grup Enelaka masing-masing. See you. Nah, ada informasi yang gak kalah penting nih Tata. Apa tuh Louis? Pasti Bapak Ibu jemaat semuanya udah gak sabar dong buat merayakan Natal. Temanya apa? Temanya knock knock. Apa tuh? Di sini ada apa tuh? Pokoknya tonton. Penasaran kan? Tonton di channel Mulai Anugerah Kebenaran. Tanggal berapa tuh? Tanggal 19 Desember 2021. Ya. Berapa? 7 malam. Nah, itu aja informasi yang dapat kita sampaikan di pekan ini. See you di pengumuman selanjutnya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali lagi berjumpa dengan kami Son of Living Waters. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya. Mari sebelum kita memulai pagi hari ini, kita bersyukur di hadapan Tuhan. Kita satukan hati kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan.
Kami ucap syukur untuk kekuatan yang baru, kesehatan yang baru Tuhan, untuk berkat yang baru yang Kau berikan pada kami Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami ingin menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Biar hati kami bersuka cita Tuhan dalam hadirat Engkau. Biar hati kami Tuhan dipenuhi dengan roh kudus-Mu Tuhan, sehingga Engkau boleh berbicara pada setiap kami Tuhan dengan bebas Bapa. Kami ucap syukur Tuhan. Kami katakan ketika kami menyembah, biar Engkau sendiri Tuhan memenuhi hati kami Tuhan. Biar terjadi kesembuhan ilahi Bapa. Biar terjadi Tuhan pelepasan Tuhan. Biar terjadi Tuhan pengharapan yang baru Tuhan, yang kami boleh terima dari Engkau Bapa. Karena di dalam hadirat Engkau kami menemukan jawaban dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur Tuhan. Bertata dalam setiap penyembahan kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak ditinggikan, Engkau Allah yang layak diagungkan Tuhan. Terima kasih Bapak, ucap syukur Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang
diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerahmu. How I need your presence, Lord. Yes, God. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Let this be a cry from my heart, pouring out the sacrifice of praise. Let this be the worship from my heart in my surrender. Let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be the worship from my heart for you, my King. Let this be a cry from my heart. Let this be a cry from my heart, pouring out the sacrifice of praise. Let this be the worship of my heart in my surrender. Let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be the worship from my heart because it's love. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord.
tinggikan dirimu, mengatasi langit kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan, Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, buat hati yang tulus. Benar Tuhan, segala kemuliaan, hormat, syukur dan hanya bagi nama Engkau Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Biar hati kami Tuhan seperti tanah yang subur Tuhan. Dan ketika firman itu ditaburkan dalam hati kami, itu boleh bertumbuh kuat Tuhan, dan bermultiplikasi dan bertumbuh dan berbuah banyak Tuhan. Memberkati setiap orang Tuhan, memberkati setiap hati Tuhan. Terima kasih Bapa, ucap syukur Tuhan. Roh Kudus bekerjalah di dalam hidup kami lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Kejadian 8 ayat 22. Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-hentinya musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi selama bumi masih ada, musim menabur itu akan tetap berlaku. Kita percaya bahwa apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Jadi kita harus menabur dengan keyakinan. Kita menabur dengan suatu pengharapan, bukan sekedar untuk memberi saja. Tapi kita sebagai orang percaya, kita memberi dengan iman. Kita percaya bahwa apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Dan ketika kita bisa memberi dengan sukacita, pemberian itulah pemberian yang terbaik. Iman yang sejati selalu merubah hidup saudara. Dan tidak ada iman tanpa firman. Selamat pagi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Selamat datang kembali dalam kebaktian online. Puji syukur buat saudara yang selalu setia dalam kebaktian online selama ini. Kita berdoa juga supaya tahun depan kita semua bisa kebaktian offline ya saudara ya. Kita bisa tatap muka bersama. Dan saya percaya saudara akan, kita semua akan penuh dengan sukacita dan kehangatan kembali saudara dan keluarga ketika kita semua berkumpul. Tapi pagi hari saudara, saya mau bagikan buat saudara yang setia ya, yang mengikuti kebaktian online saudara ya. Saya bagikan firman khusus buat saudara. Hari ini saya bicara mengenai gambar diri ya. Istilah saya pemulihan gambar diri tingkat advance ya, artinya tingkat lanjut saudara ya. Karena kita tahu gambar diri itu satu yang kita ajarkan dalam salah satu bagian dari sesi retreat encounter. Tetapi sesungguhnya saya menemukan bahwa itu hanya awal perjalanan hidup kita, saudara. Ternyata, saudara, gambar diri itu perlu sebuah proses ya. Seperti kita belajar mengampuni orang, itu ada sebuah proses dalam hidup kita. Untuk kita belajar sehingga mengampuni orang itu menjadi gaya hidup. Bukan hanya satu kali keputusan, tetapi itu gaya hidup. Nah, saudara, saya menemukan bahwa gambar diri ini sangat berpengaruh, saudara, dalam hidup kita, saudara. Gambar diri yang rusak, gambar diri yang rendah,
diri saudara dan sebagainya, ternyata itu membawa banyak efek dalam hidup kita, terutama ketika kita mulai setia dan masuk dalam pelayanan saudara. Karena ketika kita masuk dalam pelayanan, tekanan dan peperangan rohani itu tentunya menjadi lebih real dan lebih, artinya musuh akan benar-benar berperang melawan kita saudara, dan salah satu yang diserang adalah gambar diri kita. Ketika gambar diri kita itu tidak dipulihkan atau belum dipulihkan seutuhnya saudara ya. Nah, ketika gambar diri kita rusak saudara dan hancur sedemikian rupa, kita akan dari gambar diri kita akan mulai mencari penghargaan, dan kemudian dari penghargaan kita berusaha mencari penghargaan, karena dari penghargaan orang lain itu kita merasa diterima. Lalu kita berusaha memakai talenta kita supaya kita mendapatkan penghargaan dari orang. Dan karena kita manusia tidak ada yang sempurna saudara, akan muncul kondisi-kondisi di mana ketika kita memimpin, kita merasa bahwa orang lain tidak menghargai kita, sehingga ketika itu timbul tekanan dalam hidup dan kita jatuh ke dalam kepahitan, ya. Dan akibatnya saudara, berbagai macam masalah yang bisa memicu kita untuk berhenti melayani, malas ke gereja, ya, bahkan akan pindah ke gereja dengan berbagai macam jenis pemicu, ya. Misalnya saya tidak diperhatikan, saya merasa malu ditegur di muka umum, saya merasa tidak dihargai, dan seterusnya. Semua itu adalah pemicu. Tapi saudara, saya menemukan saudara, dalam hidup saya pribadi sekalipun saudara ya, saya menemukan itu saudara, dan itu semua ternyata adalah gambar diri yang belum selesai dipulihkan. Artinya ketika kita belum selesai dipulihkan, kita mencari penghargaan dari orang lain saudara. Ya. Hari ini saya mau bicara sama saudara bagaimana memulihkan gambar diri di dalam Tuhan saudara. Ya. Saya menemukan lucu banget saudara, ternyata gambar diri itu tidak bisa dipulihkan ketika orang lain menghargai kita, ketika orang lain memuji kita. Bahkan saudara, saya menemukan bahwa kita berkali-kali meminta konfirmasi kepada orang lain, supaya kita bisa mendapatkan pujian, supaya kita bisa mendapatkan confidence saudara ya, mendapat keyakinan bahwa saya berharga, bahwa saya berfungsi, bahwa saya berguna. Nah, ternyata saudara, saya menemukan bahwa karunia-karunia roh kita, talenta kita, dan buah-buah kita sekalipun itu ternyata tidak memulihkan gambar diri kita saudara. Saya menemukan bahwa orang bahkan sudah melayani dipakai Tuhan luar biasa, dan mereka tetap aja saudara tidak yakin saudara bahwa dirinya berharga di depan Tuhan. Ya, ini hal yang buat saya adalah penemuan baru saudara, pengertian baru. Nah saudara, sebelum kita lanjut, kita ulang sebentar saudara, apa sih gambar diri itu saudara ya. Gambar diri adalah pendapat saya tentang diri saya sendiri, ya. Amsal 23 ayat 7a mengatakan, seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Nah, saya lebih suka bahasa Inggrisnya, saudara ya. Bahasa Inggrisnya jauh lebih jelas, saudara. Dikatakan begini dalam bahasa Inggrisnya, for as he thinks within himself, so he is. Ya. Sebagaimana dia berpikir tentang dirinya, demikianlah dia akan menjadi seperti itu. Nah saudara, gambar diri itu saudara, saya mau kasih tahu saudara, gambar diri itu bukan di luar kita. Gambar diri itu dalam pikiran kita sendiri, emosi kita, perasaan kita. Jadi emosi itu apa saudara? Emosi adalah kenyataan yang kita rasakan di dalam diri kita, tapi bukan dari luar kita saudara. Jadi gini saudara, kita tuh bisa merasa tidak berharga, walaupun orangnya sudah menghargai diri kita, kita merasa, enggak, saya nggak dihargain kok, bohong dia pura-pura muji saya. Kenapa saudara? Karena yang saudara gambarkan itu ada realita di dalam pikiran saudara, tapi sebenarnya bukan sesuatu yang di luar kita saudara. Nah ini yang bisa merusak hidup kita ketika hidup kita tidak dipulihkan. Karena kita kan terus-menerus merasakan minder, merasa nggak berharga, merasa bahwa orang lain memuji saya sia-sia. Apapun yang orang memasukkan saudara itu nggak bisa lepas. Karena itu benteng yang musuh bangun dalam pikiran kita sekian lama, sehingga susah sekali untuk dihancurkan saudara. Jadi saudara, gambar diri itu adalah pendapat saya tentang diri saya, gitu, ya, bukan pendapat orang lain. Seringkali kita kan suka dengar orang bilang kan, kamu cantik sebenarnya. Terus kita dengar orang yang mendengarkan pujian itu bilang, enggak kamu bohong, kamu pura-pura bilang saya cantik ya. Apalagi kalau saya sister susah banget dipuji saudara ya. Dia bilang, wah kamu bohong itu ya, enggak saya nggak cantik gitu ya. Wah semua orang bilang dia cantik, terus dia bilang enggak, semua kalian berbohong tentang saya.
terus tiba-tiba ada satu orang bilang, kamu kurang cantik, nah itu saya percaya. Mudah sekali saudara menangkap sesuatu yang negatif saudara, daripada sesuatu yang positif saudara. Kenapa saudara? Karena di dalam diri kita itu dibangun sebuah benteng, bahwa diri kita itu tidak berharga. Kenapa saudara? Karena gambar diri, dunia memanggilnya adalah sebagai citra diri atau jati diri. Nah, citra diri atau jati diri itu Alkitab menyebut juga sebagai identitas kita, saudara. Citra diri atau identitas kita itu menentukan tingkah laku kita. Karena apa, saudara? Identitas ini membuat kita yakin bahwa kita berharga atau tidak, membuat kita yakin atau tidak diterima, dan sebenarnya pertama-tama dan terutama adalah diterima oleh Tuhan. Nah, ketika orang tidak mengerti ini, saudara, orang akan mencari kemanapun di dunia ini penerimaan. Makanya, saudara, di dunia ini ada artis-artis yang berhasil luar biasa, tapi tetap minder, saudara. Ya, salah satu yang terkenal, saudara, ya, namanya Michael Jackson. Saudara tahu ya, bahwa dia itu orang yang operasi berkali-kali mukanya, saudara. Karena dia nggak yakin, saudara, tentang gambar dirinya. Gambar dirinya hancur. Oh, saudara, jangan tanya soal uang, saudara jangan tanya soal fasilitas dan gaya hidupnya. Semuanya itu ada. Tapi itu tidak bisa memulihkan kepercayaan dirinya. Saudara, kenapa, saudara? Karena kita tuh diciptakan dalam rupa dan teladan Allah. Jadi gambar diri itu kita bisa merasa pulih hanya kalau satu orang memuji kita, yaitu Tuhan Allah, saudara. Nah, ketika orang tidak mengenal Tuhan atau orang tidak dewasa dalam Tuhan, mereka terus mencari ke yang lain-lainnya. Dan lebih repot lagi, saudara, ketika kita mulai masuk pelayanan. Ketika kita masuk pelayanan dan kemudian pelayanan kita berhasil. Dan berhasil tidak berhasil, saudara, tapi intinya pelayanan kita diurapi, kita berbuah, dan kita kan berusaha sama orang lain, wah gimana pelayanan saya berhasil nggak? Kamu diberkati nggak? Terus itu yang dikejar, saudara. Karena apa, saudara? Dia kejar konfirmasi bahwa dirinya itu berharga, bahwa dirinya itu berfungsi. Nah, itu berbahaya, saudara. Kenapa, saudara? Orang akan gagal menghargai kita. Orang itu bukan Tuhan, saudara, ya, mereka punya kelemahan. Setiap orang juga dalam proses pemulihan gambar diri. Kenapa, saudara? Karena kita diciptakan untuk menerima gambar diri kita itu dari Tuhan, bukan dari manusia, saudara. Amin, saudara, ya. Jadi, saudara, sumber pendapat diri kita tuh dari mana sih, saudara, ya? Kita ulang sih, saudara, dari sesi Retreat Encounter. 1 Korintus 4 ayat 3-4 mengatakan begini, bagiku sedikit artinya entah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri tidak aku hakimin. Ya, saudara, ya. Ada 3 hal, saudara, ya, orang yang bisa menghakimi, orang yang menaruh peran penting dalam hidup kita. Pertama, saudara, orang yang paling menaruh peran penting dalam jati diri kita adalah ayah kita. Apakah ayah saudara pernah memuji saudara? Mengkonfirmasi hidup saudara. Ya. Dan ayah itu sangat penting, saudara. Allah mendesain sedemikian rupa. Saudara tahu nggak, kenapa di dalam Retreat Encounter hanya ada hati Bapa, nggak ada hati Ibu, saudara? Karena yang bisa mengkonfirmasi identitas kita itu hanya ayah. Saudara ingat cerita Yakub, saudara? Ya. Yakub mencuri hak kesulungan dari kakaknya Esau. Dia nipu bapaknya. Karena dia nipu bapaknya memberkati dia. Padahal, saudara, mamanya juga sayang sama dia. Malah mamanya kerja sama dia untuk bisa menipu bapaknya supaya dapat berkat. Loh, kan mamanya Yakub sayang sama dia. Ya kan? Ribka kan sayang, saudara, sama Yakub kan. Mamanya sayang. Kenapa sih Yakub nggak datang aja sama Ribka bawa minta, Bu, berkatin saya gitu? Karena nggak bisa, saudara. Karena Allah kita itu disebut Allah Bapa, saudara. Berkat dan konfirmasi itu datangnya dari ayah, dari Bapa. Nah, kalau waktu kecil, saudara, kita nggak pernah dipuji, nggak pernah dikonfirmasi, yang kamu lakukan itu benar, kamu lakukan itu bagus, kamu tuh luar biasa. Kalau kita salah itu kita ditegur, saudara, ya. Ketika kita benar tidak dipuji, saudara. Semua itu kita lakukan, saudara. Seperti itu, saudara. Akibatnya, saudara, apa yang terjadi, saudara? Kita tidak punya keyakinan bahwa kita berharga, kita berguna, kita berhasil. Apalagi, saudara, kalau ayah saudara udah bilang, wah kamu payah deh, kamu nggak bakal bisa, kamu nggak akan luar biasa. Dan, saudara, sebagai gambar diri itu terutama waktu kita masih kecil, saudara, ya. Itu penting banget, saudara. Ketika kita masih kecil sampai kita remaja, itu penting banget pujian dari orang tua kita. Jadi, saudara,
Dan kemudian kita jadi tidak punya rasa yakin diri, saudara. Ya. Kemudian saudara ya, kemudian berikutnya teman-teman kita, teman-teman sekolah kita suka bully kita atau mau tidak memandang kita, ya. Itu akan membuat kita tuh wah sibuk dengan penampilan, saudara ya. Teman-teman bilang wah kamu nggak cantik dan sebagainya, itu mempengaruhi saudara kita. Dan kemudian saudara adat istiadat misalnya saudara ya, oh kalau orang-orang Tionghoa saudara ya, anak laki-laki itu lebih berharga dari anak perempuan saudara ya. Akibatnya saudara ya, banyak sekali gambar diri orang menjadi rusak gitu ya. Pendapat dari masyarakat, iklan-iklan produk yang mengatakan bahwa wah yang putih yang cantik saudara, yang hitam tidak cantik saudara ya. Padahal di Alkitab dikatakan tentang Putri Yerusalem dia itu hitam dan cantik saudara ya. Nah, kita ambil pendapat dari filsafat dunia ini ya. Nah saudara, ketika gambar diri kita tidak pulih, itu mengakibatkan kita secara tidak sadar kita menghakimi diri kita sendiri saudara ya. Nah, kita menghakimi diri saudara, kita suka membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita mulai menilai, oh saya lebih berhasil ketika saya lebih baik dari dia. Dan akhirnya saudara akan memandang rendah orang lain yang hasilnya lebih sedikit dari saudara. Karena saudara, dasar nilai harga diri saudara adalah dari hasil, dari buah. Wah pekerjaan saya lebih baik dari dia, saya lebih pintar dari dia, dan seterusnya, dan seterusnya. Ketika kita mulai memimpin dalam kerajaan Allah, ketika kita mulai melayani saudara, dan kita membawa gambar diri yang salah ini, waktu itulah saudara, hidup kita, rohani kita dalam kondisi bahaya, dan orang-orang mengikuti kita itu juga dalam kondisi bahaya. Kenapa saudara? Ketika tekanan datang dalam hidup kita, semua kata-kata negatif, semua hal negatif yang dibangun masyarakat dalam hidup kita, itu akan muncul. Pasti. Semua orang akan mengalami itu. Ya. Muncul berbagai macam, manifestasinya itu macam-macam. Ya. Dia mengecewakan saya. Dia nggak menghormati saya. Tapi menghormatinya tuh salah saudara ya. Saya suka saudara, saya ajari anak muda mereka harus menghormati orang tua. Mereka harus menghormati pastornya, senior pastor. Kenapa saudara? Karena menghormati orang tua itu adalah untuk kebaikan mereka, supaya usia mereka panjang dan mereka berbahagia di muka bumi ini. Tapi ketika mereka tidak menghormati saya saudara, saya tidak sakit hati. Tapi saya kasihan sama mereka, saya menegur mereka supaya mereka jangan hidup dalam kesesatan. Tapi kalau andai kata gambar diri saya tidak pulih, ketika mereka tidak menghormati saya, maka respon saya adalah sakit hati. Dari situ kita bisa tahu bahwa gambar diri kita itu belum pulih saudara. Ya. Dan respon kita bukan untuk dia, kelihatannya untuk dia, dalam hati kita mulai pahit, kita bilang sakit hati. Nih saya nggak dihargai nih, saya ditegur kok di depan umum, saya malu nih begini nih, mau negur pribadi dong. Padahal bikin kesalahannya depan umum, misalnya seperti itu kasusnya saudara ya. Nah hal-hal seperti itu saudara membuat hidup kita itu menjadi rentan dan crack saudara. Ya, pecah saudara, ketika kita mulai memimpin itu sangat berbahaya banget saudara. Ya. Semakin banyak orang yang mengikuti kita, semakin berbahaya saudara, kita akan mempengaruhi orang lain ya. Kadang-kadang pemimpin itu bisa lari meninggalkan tanggung jawabnya ya. Bisa jadi menyebar kepahitan dan seterusnya berbagai macam efek di dalam diri dia ya. Nah, kita lihat aja saudara, problem emosional dari gambar diri yang salah apa sih saudara? Ketakutan, minder, kesepian, rasa bersalah, dan depresi saudara. Ya. Ada satu orang hamba Tuhan terkenal sekali saudara, tahun 1960-an kalau nggak salah saudara ya. Dia itu menyembuhkan orang sakit tuh luar biasa banget saudara ya. Sampai saya lihat di videonya ya, orang yang sakit terbaring begitu dia doain dalam nama Yesus, ya bangkit berdiri sampai lari saudara ya. Bisa berjalan, bisa lari begitu saudara, itu luar biasa banget mujizatnya saudara ya. Tapi saudara akhir hidup dia dan kemudian dia membeli sebuah properti yang besar banget saudara ya. Tapi saudara di akhir hidup dia saudara ya, dia kesepian dan dia mati sudah dalam kondisi mabok-mabok saudara. Ini hamba Tuhan yang besar loh saudara. Ya, yang luar biasa ya. Seorang hamba Tuhan yang lain mengatakan bahwa ikut Tuhan itu sepi. Ya, engkau akan merasa sangat sepi itu ikut Tuhan. Saya nggak percaya itu saudara. Kenapa saudara? Ya memang ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia kesepian kan, dia sendirian. Ya semua murid-muridnya meninggalkan dia kecuali Yohanes. Tapi bukankah Yesus mati untuk kita, untuk dosa kita, supaya kita dapat berkat? Yesus mati dalam kesepian, supaya kita tidak pernah kesepian dalam hidup ini.
Amin, saudara. Kenapa saudara bisa kesepian? Karena orang yang gambar dirinya itu salah, dia itu berusaha selalu tampil wow. Ya. Selalu berusaha nampil kasih orang lihat, saya ini bagus nih, saya ini hebat nih, saya ini berhasil nih. Ketika dia jatuh, dia punya kelemahan, dia nggak punya tempat cerita, saudara. Saudara tahu kenapa orang kesepian? Karena ketika saudara punya rasa kesusahan, saudara jatuh, saudara mengalami masalah dalam hidup saudara, saudara nggak punya tempat cerita, dan saudara cuma sendirian. Itulah sebabnya saudara kesepian. Ketika kita bisa ceritakan keberhasilan kita kepada orang lain, saudara, itu tidak akan bisa memenuhi kebutuhan emosi kita untuk sembuh. Apa sih persekutuan, saudara? Kapan sih saya bersekutu sama seseorang? Saya bersekutu sama seseorang bukan ketika saya mendoakan orang sakit dan orang itu rebah, orang itu sembuh. Bukan ketika saya mengusir setan dan orang bilang, wow. Saya bersekutu sama seseorang ketika saya bilang, saya bisa ngomong, saya capek, saya lelah, saya bikin salah, saya punya kelemahan, saya perlu pertolongan kamu. Waktu itulah kita benar-benar bersekutu sama orang itu. Tapi saudara, kita nggak bisa bersekutu seperti itu sebelum kita punya rasa aman dalam diri kita. Karena kalau kita tunjuk kelemahan kita selalu pikir gini, nanti dia nggak menghargai saya lagi, nanti dia nggak akan mandang saya lagi, nanti dia akan ngomong apa tentang saya. Dan semua itu merusak hidup kita, saudara. Makanya saudara, banyak hamba Tuhan yang saudara yang dipakai Tuhan luar biasa, tapi ketika mereka meninggal, saudara, kondisi mereka sangat kesepian, tidak ada teman, saudara, ya. Ada juga seorang hamba Tuhan yang luar biasa, saudara, ya, di tahun 1950-an, saudara, ya. Itu, saudara, ketika dia jalan di rumah sakit, saudara, tahu ya, ini seorang wanita, saudara, yang ketika dia masuk ke rumah sakit, satu rumah sakit itu sembuh semua, saudara. Wow, luar biasa banget, saudara, ya. Dan dia bagian gedung yang besar, dan kalau dia kebaktian itu penuh, saudara. Tapi waktu dia mati, saudara, ditemukan dia di kamar sendirian, dan di kamar itu penuh dengan obat-obat penenang. Sudah tanya kenapa begitu? Dengar baik-baik, saudara. Saya kasih tahu saudara. Saya memperhatikan ini, saudara. Saya bertanya sama Tuhan, kenapa begitu? Karena apa, saudara? Karena karunia rohani, talenta rohani, buah pelayanan kita sekalipun, orang kita lain yang hidupnya berubah sekalipun, tidak pernah bisa memulihkan gambar diri kita. Ya. Bahkan itu bisa jadi pelayanan itu jadi pelarian, saudara. Kita jadi pelayanan terus, ya, nggak mau pulang ke rumah karena di rumah saya nggak dihargai. Kita keluar terus cari pelayanan karena takut, karena di rumah saya ngerasa nggak berarti. Ya. Itu yang terjadi, saudara. Dalam hidup saya juga sewaktu saya muda seperti itu, saudara. Tanpa sadar lari ke pelayanan. Kenapa? Karena di pelayanan saya merasa orang menghargai saya. Saya merasa diterima di situ. Ya. Oh, semua orang sambut saya. Wah, kamu luar biasa, dipuji terus. Tapi saudara, masalahnya ketika orang tidak muji kita gimana? Kita kembali jatuh ke dalam depresi, kesepian, rasa bersalah. Ya. Nah, saudara, apa yang terjadi, saudara? Ya, Matius 7:24 ayat sampai 27, ya, menceritakan orang yang membangun di atas dua dasar, satu pasir, saudara, satu adalah batu. Batu-batu itu adalah firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Pasir itu bicara mengenai orang banyak pendapat dunia ini. Saudara membangun rumah saudara di atas dasar apa? Saudara membangun kehidupan rohani saudara di atas dasar apa? Dasar firman Tuhan kah? Atau dasar apa kata orang? Saudara kita, itu saudara ya, ini saya bicara buat saudara, terutama saudara yang melayani saudara ya. Membangun di atas pasir, itu kadang-kadang itu kelihatannya rohani loh, saudara. Kadang-kadang kelihatannya, wow, luar biasa ya. Wow, pelayanan saya luar biasa ya. Jemaat saya 10.000, kamu berapa, begitu ya. Kadang-kadang ada orang seperti itu kan, saudara. Oh, merasa, wah, yang 100, 200, nggak ada artinya, kecil dan sebagainya. Terus menerus membangun diri, keyakinan diri di atas hasil. Kalau kita membangun hidup kita seperti itu, suatu hari kita akan jatuh, saudara. Ya. Nah, jadi saudara, pertanyaannya, saudara, bagaimana sih cara kita memulihkan gambar diri kita? Kita harus membangun diri kita di dalam Tuhan. Apa kata Alkitab tentang saya?
Kejadian 1 ayat 27 mengatakan bahwa kita diciptakan menurut rupa dan teladan Allah. Ya. Yesaya 43 ayat 4a, Yesaya 49 ayat 15 sampai 16, Mazmur 27 ayat 10. Semua ayat-ayat itu mengatakan bahwa kita berharga di mata Tuhan. Dia tidak pernah melupakan kita, dia menyambut kita apa adanya. Apa sih harga diri kita, saudara, di depan Tuhan? Bagaimana dengan identitas kita dengan Tuhan? Identitas kita di depan Tuhan itu sebenarnya adalah, saudara, apa yang Tuhan katakan tentang kita, dan Tuhan menilai kita berdasarkan pengorbanan yang Yesus telah lakukan di atas kayu salib. Ada beberapa orang, saudara, yang secara naturally lebih lemah gambar dirinya dibanding orang lain. Itu seperti, ada yang bertanya, kenapa begitu ya? Kenapa sih dia, misalnya dia seorang anak hamba Tuhan yang luar biasa, tetap aja gambar dirinya rusak dan sebagainya. Karena, saudara, itu seperti gini, saudara, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, saudara, dosa itu mempengaruhi roh, jiwa, dan tubuh seseorang. Ketika kita lahir baru, sudah tahu hanya roh kita yang lahir baru, tapi jiwa kita belum sedang diperbaiki, dan tubuh kita juga ada kelemahan, ada cacat. Misalnya gini, saudara, ada orang lahir dengan jarinya 6. Ya, kalau hitung 1, 2, 3, 4, 5, 10 sampai 11 dia bisa hitung, saudara. Lebih 1 angka. Ya. Tapi saudara nggak nanya, kok jarinya bisa 6 ya? Kita bisa terima itu sebagai cacat secara fisik. Nah, sebenarnya, saudara, dalam jiwa pun, saudara, ada orang tertentu yang punya kelemahan di bagian jiwanya, terutama gambar dirinya, dia punya kelemahan yang lebih dibanding orang lain. Ya. Dia menjadi crack, saudara, retak, saudara. Ada orang, saudara, ketika orang mengkritik dia, saudara, dia itu tidak bisa sensor, saudara, nggak bisa punya filter untuk melihat mana yang orang yang katakan itu benar, mana yang orang katakan itu salah. Jadi, saudara, ketika orang mengkritik dia, itu semuanya diambil, dimasukin ke dalam hidup dia, jebret, dia hajar ke dirinya sendiri. Ya, tertekan, saudara, ya. Akhirnya menjadi orang yang sakit jiwanya, ya, sakit jiwa dan sebagainya, ya. Walaupun dia orang Kristen, saudara. Kenapa, saudara? Karena, saudara, ketika kita lahir baru, yang lahir baru adalah roh kita, bukan jiwa kita. Ya. Sehingga, saudara, dia tidak bisa mengelola kritikan dengan baik, dia tidak bisa menerjemahkan sebagai bagian dari koreksi dan rohani, sehingga semua kritikan itu dia nggak bisa filter, saudara. Dia makan semua kritikan itu, dia tusuk ke dalam dirinya, saudara, dan hidupnya itu menjadi hancur, saudara. Nah, saudara, orang yang seperti ini perlu dibantu oleh komunitas orang-orang Kristen yang sudah dewasa untuk melayani dia supaya dia bisa pulih dari gambar diri yang salah, sehingga, saudara, dia bisa menerima, mensortir, membedakan mana kritikan yang membangun, mana yang tidak perlu dia terima, saudara. Ya. Nah, saudara, karena itu, saudara, untuk kita bisa masuk dalam panggilan Allah, untuk kita bisa masuk dalam menemukan panggilan Allah, saya percaya saudara sih semua kepingin masuk dan menerima panggilan Allah, saudara. Untuk bisa masuk dalam panggilan Allah, untuk bisa menemukan panggilan Allah, saudara, kita harus menemukan jati diri kita dulu. Kita harus menemukan diri kita itu berharga di depan Tuhan, saudara. Ya. Dan semakin kita masuk ke dalam panggilan Allah, saudara, semakin juga kita akan disembuhkan. Kenapa, saudara? Karena dalam panggilan Allah kita menemukan bahwa ternyata saya berguna loh, ternyata saya berfungsi loh. Nah, saudara, ini saya mau jelaskan, saudara. Ketika saudara merasa berguna, saudara merasa berfungsi, itu tidak akan otomatis memulihkan gambar diri saudara. Seperti saya tadi ngomong, bahwa talenta dan pelayanan itu tidak otomatis akan memulihkan hidup saudara. Tapi, saudara, setiap kali saudara melayani, saudara lihat, ternyata orang saya doakan ini mengalami perubahan. Ketika saya doain, orang ini kok jatuh ya, rebah, dilawan oleh Tuhan, dia sembuh dan sebagainya. Nah, itu tidak akan otomatis memulihkan gambar diri kita. Setiap kali kita mengalami itu, tujuan dari mujizat itu adalah mengarahkan kita bahwa kita sadar bahwa Allah itu menganggap hidup kita berharga. Amin, saudara? Ya. Jadi, saudara, setiap kali kita ngalamin itu, atau setiap kali kita ngalamin tekanan hidup kita harus lari ke dalam hadirat Tuhan. Kuncinya di situ, saudara. Kita lari di dalam hadirat Tuhan, berdoa sampai sudah masuk, menemukan Yesus Kristus, dan sudah mendengarkan kata-kata, "Engkaulah anakku yang kukasihi."
kepadamu lah aku berkenan. Sampai sudah mendengar itu dari Tuhan sendiri, saudara, kita nggak bisa pulih. Makanya saudara, ketika kita mengalami berbagai macam, kita melayani segala macam, saudara, akhirnya kita menjadi capek pelayanan. Kenapa, saudara? Karena kita nggak dapat apa yang kita mau. Secara nggak sadar, saudara, kita berusaha mencari pujian dari orang lain. Tapi kalau saudara dapatkan pujian dari Allah, semua lelahnya saudara akan sembuh. Dan saudara akan menjadi berjalan semakin kuat. Saudara kekasih dalam Tuhan, seperti saya ngomong saudara, ya, ketika gambar diri kita rusak, dalam level tertentu saudara akan men-stop mempengaruhi kepemimpinan kita. Karena saudara, seorang pemimpin harus punya rasa aman. Ketika kita memimpin orang kepada Yesus, saudara, kita tidak mungkin, saudara, tidak mungkin orang terluka bisa menolong orang terluka. Yesus bilang tidak mungkin orang buta bisa menolong orang buta, saudara. Ya, leadership kita perlu punya rasa aman. Karunia tidak akan membawa kita lebih dekat sama Tuhan, kecuali kita memilih melihat karunia itu sebagai tanda Tuhan mengasihi kita. Ya. Emosi adalah realita pikiran kita. Bukan realita di luar kita, tapi realita di dalam diri kita. Saudara, orang yang tidak punya gambar diri, dia merasa orang yang tidak menghargai dia, dan dia tidak berbohong, karena itulah perasaan sesungguhnya dalam diri dia. Tapi saya mau kasih tahu saudara, perasaan sesungguhnya dalam diri kita, bukan perasaan sesungguhnya dalam kekekalan. Yang paling tepat adalah perasaan dalam kekekalan. Karena dia selama-lamanya, saudara. Ketika kita meninggalkan dunia ini, saudara, rasa takut, rasa nggak berharga, semua itu akan hilang. Tapi masalah sudah ketika kita masuk dalam kekekalan, kita nggak bisa bertumbuh lagi, saudara. Kalau kita berdoa, kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita menemukan Tuhan, kita akan merasakan kekekalan itu, saudara. Dan kita terus-menerus menerima berharga itu dari Tuhan, saudara. Ketika itulah, saudara, gambar diri kita dipulihkan. Amin, saudara, ya. Ya. Saya berdoa, saudara, bahwa saudara mendengarkan firman Tuhan hari ini. Saya percaya saudara, ketika kita sudah dengar firman Tuhan hari ini, ya, ada sesuatu yang Tuhan mau katakan pada saudara. Terutama yang mendengar firman Tuhan di sini ada pemimpin-pemimpin saudara, ya. Dan semua calon pemimpin saudara yang berjalan dalam Tuhan, saudara. Saya menemukan bahwa seringkali gambar diri yang rusak ini dan belum dipulihkan itu merusak leadership dalam banyak level, saudara. Saudara, mari kita, saudara, mencari penghargaan dari Tuhan. Mari kita mencari wajahnya dan menemukan kata-kata dari dia, saudara. Karena firman-Nya dan perkataan dari mulutnya itu yang menyembuhkan kita. Amin, saudara. Ya, saya berdoa, saudara, bahwa firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat saudara dan banyak dari saudara. Saya berdoa, saudara, ketika sudah mendengar firman hari ini, saudara disembuhkan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, aku mengucap syukur Tuhan untuk setiap orang mendengar firman Tuhan hari ini. Aku percaya kehendak-Mu untuk kami mendengar firman-Mu hari ini. Aku berdoa, Bapa, supaya orang-orang mendengar firman ini hari ini diberkati. Dan Tuhan, Engkau akan menerangi hati kami dan pikiran kami, bahwa kami berharga di dalam mata-Mu. Setiap kali kami mencari wajah-Mu, Tuhan, Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu dan kasih-Mu kepada kami. Sehingga hidup kami dari hari ke hari dipulihkan. Dan kami bisa mencapai panggilan hidup kami dan membawa banyak orang memenuhi panggilan-Mu juga. Kami bersyukur, Bapak, untuk setiap firman yang ditaburkan hari ini. Kami bersyukur, Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai berjumpa minggu depan. God bless you. Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita persiapkan hati untuk ambil perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti. Baik, mari kita angkat sama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, karena kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu Tuhan. Saat ini kami boleh mengambil perjamuan kudus Tuhan. Ketika pada malam terakhir Tuhan, Engkau berkata bahwa inilah tubuhku
terimalah tubuhku. Dan Tuhan, kami mau mengucap syukur Tuhan, karena tubuhmu ini Tuhan, kami diberkati Tuhan. Tubuhmu yang disalibkan di atas kayu salib buat kami Tuhan, kami diberkati Tuhan. Engkau berkorban buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Roti yang kami angkat ini melambangkan tubuhmu Tuhan, yang disalibkan buat kami. Ketika kami menerimanya Tuhan, kami menjadi satu dengan Engkau Tuhan. Kami menjadi satu tubuh dengan Kristus Tuhan, sehingga tubuh kami sehat, kuat, panjang umur Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami menerima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita makan sama-sama. Terima kasih Bapak. Mari kita angkat anggur yang melambangkan darah Yesus yang dicurahkan buat kita. Karena darah inilah jiwa daripada Tuhan Allah kita yang diserahkan buat kita, sehingga kita diselamatkan. Karena darah inilah kita dilayakkan. Kita ditebus dari semua kesalahan dan bahkan kejahatan yang kita lakukan. Kita ditebus, kita dilayakkan, kita disucikan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Bapak. Terima kasih Bapak untuk darah-Mu ini Tuhan. Ketika kami meminumnya Tuhan, darah ini mengalir dalam tubuh kami Tuhan, menjadi satu dengan Kristus. Semakin hari Tuhan kami semakin mulia. Semakin hari kami semakin bertumbuh dan semakin mengenal Engkau, semakin pribadi Tuhan. Semakin dekat dengan Engkau Bapak. Bapak terima kasih Bapak. Terima kasih untuk keselamatan yang telah kami terima ini Bapak. Terima kasih Bapak, kami menerima darah-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu, mari kita berdoa sebentar. Masing-masing berdoa sebentar, mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Yes. Terima kasih untuk kasih setia dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita semua berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita bubaran, kita akan doa berkat. Mari angkat tangan Bapak Ibu. Bapak kami ucap syukur, aku berkati segenap jemaat dengan berkat dari Abraham, Ishak dan Yakub. Bapakku percaya bahwa Engkau membuat kami bertumbuh semakin hari semakin besar. Semakin hari semakin mulia pengaruh kami. Kemanapun kami pergi, kami akan memberikan pengaruh yang kuat. Pengaruh kerajaan Allah, pengaruh Yesus Kristus. Kemanapun kami pergi, kami akan membawa keharuman pengenalan akan Yesus Kristus. Karena kami tahu bahwa semua orang di dunia butuh Yesus. Karena Engkau melepaskan beban kami, Engkau memberi kami cooking ringan dan enak. Engkau yang sumber kerendahan hati, Engkau membuat hati kami penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa, biar segenap jemaat pulang dengan damai sejahtera berkat dari Engkau, pengaruh yang dahsyat dari Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Berikan selamat
kekal.